Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jarak titik ke bidang sebagai lanjutan dari materi yang lalu, yaitu jarak titik ke garis pada bangun ruang. Nah, perhatikan gambar berikut. Sini ada bidang, kemudian ini ada garis G ya. Nah, dari titik P kita akan membuat garis ya. P ini ada pada garis G, akan membuat garis tegak lurus pada bidang ini ya. Nah, maka di sini syarat untuk P atau garis G tegak lurus terhadap bidang itu dia tegak lurus terhadap minimal pada dua garis yang terletak pada bidang tersebut. Misalnya di sini ada dua garis ini, dia tegak lurus, maka di sini berarti garis G itu dapat dikatakan tegak lurus terhadap bidang ini. Nah, garis G memotong di titik P aksen ya, memotong bidang ini di titik P aksen. Berarti P aksen ini merupakan proyeksi dari titik P ya, yang merupakan tegak lurus dari titik P terhadap bidang. Nah, jarak titik P terhadap bidang maka di sini sama dengan jarak dari titik P ke P aksen, atau dikatakan sebagai panjang ruas garis dari P aksen. Kita lihat bagaimana jarak titik ke bidang pada kubus ya. Ambil bangun ruangnya di sini kubus. Lihat di sini berbagai kubus dengan bidang-bidang yang ada pada kubus itu. Nah, berdasarkan gambar ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya ditanyakan bagaimana jarak U terhadap bidang PSWT. Nah, jarak U terhadap bidang PSWT, U itu tegak lurus terhadap TW dan tegak lurus terhadap TP. Maka UT itu adalah jarak dari titik U terhadap bidang PSWT ya. Atau misalnya dari Q ke bidang PSWT itu jaraknya adalah sebagai ruas garis QP, karena QP ini tegak lurus terhadap PS juga tegak lurus terhadap PT ya. Kemudian R sama R juga, maka jarak R terhadap PSWT itu adalah RS ya, karena RS tegak lurus terhadap PS terhadap SW ya. Dan satu lagi di sini adalah V ya, terhadap PSWT itu jarak dari V ke PSWT itu adalah ruas garis PW ya, atau panjang ruas garis PW. Nah, misalnya di sini ada bidang diagonal QSWU. Nah, bagaimana jarak T terhadap bidang QSWU? Maka jarak bidang jarak titik T ke bidang QSWU itu dikatakan sebagai ruas garis TO, karena tegak lurusnya di sini ya. Jadi T tegak lurus terhadap bidang itu di titik O. Tuh. Atau misalnya dari V ke QSWU itu adalah VO ya. Jarak V terhadap QSWU adalah VO. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Yang ketiga, tanyakan jarak T terhadap bidang PUW. Maka ini dibuat dulu, dia tegak lurusnya kemana? PUW itu berupa segitiga segi ya. Nah, ini PW dengan PU sama diagonal bidang sama panjang. Nah, ini adalah garis tingginya. Nah, T terhadap bidang PWU itu jatuhnya di sini, di M ya. Jadi M itu terletak pada garis tinggi di sini. Katakanlah di sini N, jadi terhadap PN. Itu menentukan jarak titik terhadap bidang pada kubus ya.
Kita lihat di contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, misalnya diketahui ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 24 cm. Tentukan jarak antara titik A ke bidang CDHG, jarak titik E ke bidang CDHG. Nah, bagaimana jawabannya? Kubus ABCDEFGH dapat digambarkan misalnya seperti ini, ya. ABCDEFGH dengan rumusnya 24 rusuknya 24 cm. Nah, jarak A ke bidang CDHG, A ke bidang CDHG. Nah, seperti tadi ya. Jadi A ke bidang CDHG ini tegak lurusnya adalah di sini di D, ya. Jadi jarak antara titik A ke bidang CDHG diwakili oleh garis AD, ruas garis AD. Jadi AD itu adalah berupa rusuk, maka panjangnya adalah 24 cm. Itu juga dengan E ke bidang CDHG sama dengan garis EH ini, itu sama dengan 24 cm. Nah, contoh soal yang kedua. Nah, nih, perhatikan kubus ABCDEFGH. Ini tentukan jarak titik E ke bidang BDHF. Nah, tadi kita katakan bahwa BDHF ini adalah bidang diagonal, ya, E terhadap BDHF, maka kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 18 cm, ya. Nah, sehingga panjang AB, AD dan AE sebagai tinggi itu sama semua adalah 18 cm. Nah, EG, ya, EG ini adalah berupa diagonal bidang, ya, dan ET itu adalah setengah dari diagonal bidang, ya. ET setengah diagonal bidang. Jadi EG itu dihitung sama dengan EF kuadrat ditambah EF kuadrat, ya. Jadi sama dengan 18 kuadrat ditambah 18 kuadrat, sehingga EG-nya itu adalah akar dari 18 kuadrat kali 2 atau 18 akar 2, sehingga ET itu sama dengan 9 akar 2. Jadi jarak dari titik E ke bidang BDHF itu sama dengan garis ET sama dengan 9 akar 2, ya. Nah, contoh soal yang ketiga. Sebuah kubus PQRSTUPW mempunyai rusuk 8 cm. Tentukan jarak T terhadap bidang PUW. Itu tadi ada bidang berupa segitiga sama kaki PUW. Nah, tentukan jarak T terhadap PUW. Gambarnya akan seperti ini. T ke PUW ini jatuhnya di sini di M, ya. Jadi kubus ini mempunyai 8 cm rusuknya. Nah, TV ini adalah diagonal sisi kubus pada atasnya, bidang atas, ya. TN adalah setengah dari TV. Nah, jarak antara titik T ke bidang PUW, ya, ini adalah TM sini. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita hitung dulu TV tadi diagonal bidang itu karena rusuknya adalah 8, maka TV adalah 8 akar 2 cm, ya. TN setengah dari TV, berarti TN sama dengan setengah dari 8 akar 2 cm atau 4 akar 2, ya, 4 akar 2 cm. Nah, kemudian kita tentukan PN. Nah, kita untuk menentukan PN gunakan segitiga PTN. PTN berarti siku-siku di T, maka PN sama dengan akar dari PT kuadrat ditambah TN kuadrat. PT-nya 8, TN-nya tadi 4 akar 2. Ya. Jadi 8 akar 2 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat atau akar dari 96. 96 adalah 16 kali 6, berarti PN sama dengan 4 akar 6. Nah, 4 akar 6. Nah, kemudian perhatikan PTN siku-siku di T, ya.
siku-siku di T, luas segitiga PTN, itu adalah setengah dari PT kali TN, atau bisa juga setengah dari PN kali TM. Ini alasnya kali tinggi ya. Berarti setengah kali PN kali TN sama CM sama dengan setengah kali PT kali TN. Nah, atau ini setengahnya bisa kita hilangkan, PN kali TM sama PT kali TN. Nah, masukkan nilai-nilai tadi. PN-nya 4/6, TM yang kita cari, PT itu rusuknya dari kubus adalah 8 dan TN 4/2. Ya, kita lanjutkan jadi TM 8 kali 4/2 per 4/6. 4 kita bisa bagi jadi sama dengan 1 atau 8/2 per akar 6. Kita sederhanakan, didapat 8/3 per 3 cm. Jadi jarak T terhadap bidang PUW itu adalah 8/3 per 3 cm. Itu contoh-contoh cara mengerjakan jarak titik pada bidang ya. Jarak titik ke bidang pada kubus. Jadi ini yang dilihat dari segitiga PTN ini kita gambarkan seperti ini ya. Yang kita hitung adalah TN ini. Jadi segitiga luasnya kan PT kali TN atau setengah dari PN kali TN ya. Setengah PT kali TN atau sama dengan setengah PN kali TN. Nah itu, maka dengan penjelasan yang tadi kalian kerjakan soal latihannya. Ya, Ibu berikan 2 soal ini. Silahkan dicoba, nanti hasilnya diserahkan kepada Google Classroom. Ya, terima kasih. Semoga dapat dipahami dan bisa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya ini?